Malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah saya berikan kepada Ibu Lili. Temanya adalah menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Amin. Baik, kita buka dulu kebenaran firman Tuhan kita yang terambil di dalam kitab Kidung Agung 3 ayat 7 dan ayat 8. Ya. Kitab Kidung Agung 3 ayat 7 dan ayat 8. Kitab Kidung Agung 3 ayat 7 dan ayat 8. Baik, ya. Saya berharap semuanya sudah mendapatkan ayat ini dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suara saya jelas ya, nggak putus-putus ya. Suara saya jelas, amin. Amin, jelas Pak. Amin, siap. Baik, kitab Kidung Agung 3 ayat 7 dan 8, demikianlah firman Tuhan. Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di banyak tempat, khususnya di banyak kerajaan, pada zaman dahulu, apabila seorang raja atau seorang permaisuri, bahkan mungkin anak-anak mereka, pangeran ataupun putri daripada raja, kalau hendak berpergian ke satu tempat, mereka memakai yang namanya joli atau tandu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, joli atau tandu ini dipakai untuk menjadi kendaraan raja ataupun permaisuri, bahkan pangeran dan putri untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam kitab Kidung Agung, joli yang dimaksud atau tandu yang dimaksud ini sangat berbeda dengan tandu-tandu pada umumnya yang mungkin ada di dunia ini. Ya, kalau kita kenal apa sih tandu? Kalau saudara ingat pada zaman perang dahulu Indonesia, ada satu tokoh pahlawan yang namanya Jenderal Sudirman. Kala itu Jenderal Sudirman waktu hendak berperang, dia dalam kondisi yang cedera atau sakit. Nah, dia akhirnya ditandu, saudara. Ya, tandu. Nah, ditandu oleh 4 orang di seperti tempat duduk dan pergi ke medan perang. Nah, tandu yang dipakai oleh Jenderal Sudirman ini sangat jauh berbeda dengan tandu atau joli yang dipakai oleh raja ataupun ratu, bahkan pangeran ataupun putri pada kala itu. Kenapa? Apa bedanya? Ya tentu dari besarnya. Joli di dalam kitab Kidung Agung ini atau tandu dalam kitab Kidung Agung ini adalah satu bentuk joli atau tandu yang sangat cukup besar lah. Sehingga bukan cuma raja, bahkan permaisuri untuk duduk di dalam, bahkan di situ mereka bisa tidur, bahkan bisa makan di dalam joli itu. Jadi bisa bayangkan besarnya ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kitab Kidung Agung ini adalah merupakan surat cinta dari Raja Salomo. Dan itu pun merupakan juga, kitab Kidung Agung ini merupakan juga bentuk gambaran antara hubungan Tuhan dengan orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi joli raja ini adalah kendaraan kalau raja ingin berpergian ke satu tempat. Nah, joli adalah gambaran atau pandangan akan kehadiran Allah, akan kehadiran raja di atas segala raja. Nah, di dalam Alkitab yang kita baca, joli itu ditandu oleh para pahlawan-pahlawan. Nah, di sini jelas bahwa saat raja akan berpergian ke satu tempat, pasti diiringi oleh para pahlawan. Dan inilah gambaran bahwa raja di atas segala raja, Tuhan kita, hari-hari ini di mana tidak lama lagi akan datang. Sebelum kedua kali, tentu sekarang Tuhan hadir di berbagai tempat, ya, di berbagai bangsa. Untuk apa? Untuk menyatakan kehadirannya supaya setiap orang boleh merasakan akan kehadiran raja dan mengakui bahwa dia akan menjadikan raja dalam hidupnya.
Sekarang pertanyaannya buat saya dan saudara, di manakah kita sebagai orang percaya berada? Kembali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa Joli Raja dikelilingi oleh para pahlawan. Berarti kita harus ada di dekat dari Joli Raja itu. Kita harus selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kemana kita pergi, kita harus menghadirkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Menjunjung tinggi Tuhan dalam hidup kita. Berarti kita harus menjadi seorang pahlawan. Amin. Jadi harus menjadi seorang pahlawan. Apabila kita menjadi seorang pahlawan, dimanapun kita berada, maka kehadiran Allah akan dirasakan oleh banyak orang. Sekarang pertanyaannya buat kita. Untuk menjadi seorang pahlawan, apa yang kita harus lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 4 hal penting tentang ciri seorang pahlawan. Ini yang sangat penting. Yang pertama, boleh minta tolong kesediaan Ibu Tuti Marpaung, Ibu Pendeta. Boleh baca ayat 1 Samuel 14 ayat 6 dan ayat 13 sampai ayat 15. 1 Samuel 14 ayat 6 dan ayat 13 sampai dengan ayat 15. 1 Samuel 14 ayat 6 dan ayat 13 sampai 15. Jadi saya nggak perlu baca semuanya karena akan terlalu panjang, tapi yang penting saja yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini. 1 Samuel 14 Ya. ayat 1 ya Pak? Ayat 6. Oh ayat 6, baik. Ayat 6, Baik. ayat 13 sampai ayat 15. Oh ayat 6, 13 sampai 16. Baik. Berkatalah Sampai Jonatan. 15, Ibu. Kenapa Pak? Halo? Iya, terus. Oh baik. Ya, Ya, 1 Samuel ya, 14 ayat 6, ayat 6. 13 sampai dengan ayat Baik. 6 dan ayat 13 sampai 15. Baik. Berkatalah Jonatan kepada bujang pembawa senjata itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat 13, maka naiklah Jonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Jonatan, sedang membawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat 16, ayat 15 Pak? 16. Iya, ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Tuti Marpaung. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca perikop daripada ayat yang baru saja dibaca oleh Pendeta Tuti, itu di situ dikasih judul kepahlawanan Jonatan. Amin. Kita tahu bahwa Jonatan adalah anak dari Raja Saul. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini ada dalam satu situasi yang cukup mencekam, cukup mengkhawatirkan, mungkin cukup menakutkan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sedang dikepung oleh yang namanya bangsa Filistin, musuh besar daripada bangsa Israel kala itu. Tapi kita lihat seorang yang bernama Jonatan, dia adalah orang yang luar biasa, mempunyai jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Saat menghadapi yang namanya orang-orang Filistin, di situ di mana firman Tuhan mengatakan Jonatan hanya berdua dengan seorang bujang pembawa senjatanya. Kalau saya jadi Jonatan, atau saya mungkin kalau jadi orang-orang pengawal raja kala itu, mungkin kita bisa bilang ini gila, ini Jonatan. Berani benar dia akan menghadapi orang-orang Filistin. Sebetulnya dia punya kekuatan, sebetulnya dia punya hak, atau dia punya kuasa
untuk membawa pengawal-pengawal, ya, tentara-tentara ayahnya. Tapi kala itu dia bertindak seorang diri bersama dengan bujang pembawa senjata. Makanya kita bisa baca bagaimana Yonatan bisa mengalahkan, ya, bahkan membuat kekacauan di perkemahan bangsa Filistin, sehingga membuat mereka menjadi gentar. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang saya mau bilang buat kita orang-orang percaya di akhir zaman. Di dalam menghadapi kondisi situasi yang mungkin bisa membuat kita takut, yang mungkin bisa membuat kita khawatir, yang mungkin bisa membuat kita kecewa, haruslah kita punya pikiran, kita punya karakter seperti Yonatan. Di dalam menghadapi situasi seperti ini, dia punya pikiran yang positif. Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang lebih besar daripada masalah yang dia harus hadapi. Dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu menolong, walau dengan banyak orang maupun sedikit. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Tapi waktu kita punya keyakinan, kita punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala masalah yang kita akan hadapi. Artinya di dalam garis bawah saya boleh sampaikan bahwa Yonatan punya pikiran yang positif di dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ini penting, amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini penting buat kita orang percaya di akhir zaman ini. Hari-hari ini banyak orang yang selalu berpikir yang negatif. Hari-hari ini banyak orang yang selalu berpikir, ya, yang negatif, sehingga membuat diri takut, diri khawatir. Aduh, kalau sekarang aja harga cabai sudah tembus di harga 80.000. Aduh, besok bagaimana harga yang lain? Bensin naik 10.000, semua pasti naik. Gimana gaji nggak naik? Gimana saya nggak punya uang untuk beli ini itu? Saya nggak bisa karena saya nggak punya gaji, seperti pendeta Esther tadi bilang. Allah yang kita sembah, Allah yang lebih besar dari masalah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mungkin bagi kita yang punya banyak uang berpikir, kontrakan 1 juta itu ringan. Mungkin bagi kita. Tapi bagi Ibu Esther, itu adalah pergumulan yang luar biasa. Apalagi dia akan pergi ke Manado meninggalkan suaminya. Tapi Tuhan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Setiap pujian yang kita naikkan itu harus menjadi pengalaman hidup saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Asal kita punya pikiran yang positif. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Begitu mendilang menghadapi sesuatu, jangan kita berpikir yang negatif. To be positive thinking. Berpikir yang positif. Nggak tahu apa, saya pernah menyampaikan ilustrasi tentang seorang Perdana Menteri yang selalu berpikiran positif nggak tempat ini? Sudah belum? Ibu Lili, sudah belum Ibu Lili? Belum Pak, belum. Baik, saya akan bagikan satu ilustrasi. Satu ketika ada di satu kerajaan, kerajaan itu memiliki seorang Perdana Menteri yang selalu berpikir yang positif. Ya, satu ketika rajanya hendak pergi berburu ke dalam hutan, dan dia hanya membawa atau mengajak Perdana Menteri, karena selain dia memang Perdana Menteri itu dia jago memanah, jago berburu, ya kan? Waktu mereka pergi untuk ke hutan, mereka hanya berdua, memakai kuda dan membawa perlengkapan untuk berburu. Pada saat masuk ke hutan, semakin lama semakin jauh ke dalam hutan, tiba-tiba raja itu merasa capek atau lelah, dan dia bilang kepada Perdana Menteri, "Hai Perdana Menteri, ya Baginda Raja, sebaiknya kita beristirahat dulu sejenak." Pada waktu mereka menambatkan kudanya, mereka mengikat kudanya di pohon, dan akhirnya mereka beristirahat. Mereka duduk di satu buah pohon bersama dengan Perdana Menteri, dan angin semilir sepoi-sepoi menghembus mereka, sehingga membuat raja dan Perdana Menteri itu mengantuk, Bapak Ibu. Saat dikala mengantuk, tiba-tiba ada satu buah dari pohon itu jatuh karena dia sudah masak, ya.
dan tepat mengenai mulut daripada raja. Maaf ya, saya ilustrasi ini bukan karena saya ompong. Jadi waktu mengenai bibirnya bengkak, giginya patah, menjadi ompong dari raja. Dan raja berteriak, aduh, kata gitu. Perdana Menteri bangun dan berkata, ada apa raja? Aduh, mulut saya sakit, kenapa? Akhirnya raja itu membuka tangan dan melihat, bibirnya bengkak, giginya patah. Jadi ompong kayak saya. Terus raja bilang begini, karena menurut ya pokoknya kepercayaan mereka, apabila mereka ketimpa ketimpa buah dan gigi patah, itu akan mendatangkan kesialan, akan mendatangkan mara bahaya. Sehingga raja itu begitu takut dan berkata, aduh Perdana Menteri, saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa? Saya khawatir jangan-jangan akan ada malapetaka dan bahaya yang akan menyerang hidup saya. Perdana Menterinya begitu mendengar perkataannya raja, dia bukan khawatir, dia bukan takut, malah dia mentertawakan raja. Wah, raja itu kaget dan berkata, ada apa? Mengapa kamu tertawa saat aku bercerita tentang hal ini? Ternyata Perdana Menterinya, karena dia berpikir positif, dia bilang begini, raja, jangan berpikir yang negatif, raja. Apa yang terjadi dalam kehidupan raja saat ini tidak mendatangkan malah bahaya atau petaka, justru akan mendapatkan berkat dan mujizat. Raja dibilang begitu bukan senang, karena dia merasa ini terlalu naif. Karena realitanya dia kena buah dan bibirnya bengkak, giginya patah. Mana mungkin ini berkat? Jadi dia saking singkat cerita, saking dia emosi sama Perdana Menteri, dia bilang, kamu terlalu naif. Kamu selalu berpikir yang positif, tapi tidak melihat realita. Karena dia benci dengan keadaan ini, dia kesal sama Perdana Menterinya. Bapak Ibu, tidak tanpa diduga di dekat mereka ada satu buah lubang sumur yang kering. Akhirnya ditarik itu Perdana Menteri dan dia lempar Perdana Menteri itu ke dalam sumur yang kering. Dan dari atas raja berkata, rasakan apa yang kamu alami. Biar kamu lihat apakah pikiranmu yang positif itu dapat menyelamatkanmu di dalam sumur yang kering. Jangan-jangan kamu akan dimakan binatang buas. Akhirnya dia tinggalkan singkat cerita. Dia tinggalkan Perdana Menteri itu. Dan akhirnya dia melanjutkan niatnya untuk berburu. Akhirnya dia pergi sendiri Bapak Ibu. Karena dia juga memang hobi berburu. Waktu dia makin lama makin jauh ke dalam, tanpa dia sadar ada banyak pasang mata sedang memandang raja dari atas pohon. Dan ternyata ini adalah orang-orang suku asli di dalam pedalaman itu. Yang suka makan orang. Jadi waktu dia lihat ada seseorang yang bisa dijadikan korban bagi dewa matahari mereka. Akhirnya tiba-tiba mereka turun dari atas pohon dan menangkap raja. Pada saat mereka menangkap raja, raja berontak-rontak. Raja berteriak-teriak. Waktu dia berteriak-teriak, raja berkata, woi, lepaskan aku. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya adalah raja. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Raja berkata itu, raja berpikir mereka akan menjadi takut. Tapi sebaliknya, begitu mereka mendengar bahwa apa yang mereka tangkap adalah seorang raja, mereka lebih lagi senang. Karena buat mereka, kalau orang yang ditangkap untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari itu kastanya lebih tinggi, akan bahkan paling tinggi, itu membuat persembahan mereka kepada berhala mereka lebih sempurna. Jadi mereka tidak mau lepaskan raja. Jadi raja diikat kayak buruan gitu loh. Kaki tangan diikat bambu, ya kayak babi ataupun rusa kalau ditangkap itu. Mereka gotong rame-rame, mereka bawa ke kampung mereka. Dan singkat cerita sampai kampung mereka akhirnya berjumpa dengan kepala suku yang juga kebetulan paranormal atau dukun mereka. Dan mereka katakan bahwa di dalam hutan mereka mendapatkan korban untuk berhala. Dan paranormal atau kepala suku itu berkata, siapa dia? Dia adalah raja. Kepala sukunya itu senang. Langsung dia bilang, siapkan segala sesuatu untuk kita adakan upacara pembakaran untuk persembahan kepada Dewa Matahari kita. Singkat cerita, akhirnya Bapak Ibu mereka siapkan ya, kayu untuk dibakar, tiang dan diikat. Di saat itu rajanya sedih. Aduh, tidak akan lama lagi dia akan mati. Dia akan dipersembahkan oleh Dewa Matahari mereka.
Dan saudara ketahui, tidak berapa lama setelah segala sesuatunya sudah dikerjakan, sudah rapi dan siap diadakan yang namanya prosesi itu. Dan saat itu mereka menari-nari memutar raja yang sedang diikat di tiang itu. Dan kayu mulai dibakar, Bapak Ibu. Para algojo siap di samping itu. Dan saat itu waktu api mulai sedikit menyala seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tiba-tiba raja itu ingat Tuhan. Dia menyanyi, saudara. Kebetulan raja itu berhadapan dengan kepala suku. Sambil menangis dia berteriak seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, tolong selamatkan saya. Dia berteriak, saudara. Di kala itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala sukunya berkata, hai semua dengar, berhentikan pembakaran ini. Semua kaget. Kenapa ini kepala suku tiba-tiba memberhentikan? Langsung, ada apa kepala suku? Sudah, jangan banyak tanya. Padamkan api itu dan lepaskan dia. Wih, lebih kaget lagi. Rajanya langsung tertegun kaget. Ada apa ini? Rajanya pikir, oh Tuhan dengar jeritan saya. Tuhan dengar permohonan saya. Setelah dilepas, raja itu masih dalam keadaan terikat dan dihadapkan kepada kepala suku. Dan akhirnya mereka punya orang-orang berkata, ada apa kepala suku? Mengapa hal ini diberhentikan? Bukankah Dewa Matahari kita senang dengan persembahan seorang raja? Akhirnya kepala suku itu bilang begini, hai rakyatku, dengar baik. Persembahan yang kita akan berikan kepada Dewa Matahari kita harus persembahan yang sempurna. Ini udah sempurna, katanya. Ini udah sempurna kepala suku, raja lagi. Ya, memang benar, dia adalah seorang raja, kasta yang tertinggi. Tapi coba perhatikan baik-baik, dia tidak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Coba kamu buka mulutnya. Begitu dibuka, dia ompong, saudara. Kayak saya. Jadi ternyata nggak boleh mempersembahkan seorang yang cacat sedikit pun. Jadi raja itu dilepaskan karena dia ompong, saudara. Bahkan setelah dilepaskan, dikasih kuda tambahan. Di situ semua ada buruan, ada daging-daging, ada hasil bumi. Dan akhirnya disuruh pulang raja itu. Haleluya. Ini Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Waktu perjalanan raja itu keluar dari perkampungan merah, dia teringat akan Perdana Menteri yang dia lemparkan ke dalam sumur. Dia bilang, saya sudah berdosa dengan Perdana Menteri. Benar apa yang Perdana Menteri bilang, bahwa musibah yang saya alami, gigi saya yang patah bukan mendatangkan kesialan, malah petaka, justru mendatangkan berkat dan mujizat. Akhirnya dia berusaha cari sumur itu di mana yang dia pernah lemparkan Perdana Menteri, dan akhirnya ditemukan. Jangan-jangan Perdana Menteri saya sudah dimakan sama sumur. Dia mulai ikat kudanya, dia mulai mendekati sumur itu. Raja mendengar ada suara sedang bersenandung. Tahu nggak lagunya apa? Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, raja itu heran. Gila, ini Perdana Menteri dilempar di dalam sumur, dia masih bisa nyanyi Tuhan itu baik. Akhirnya dia melihat ke dalam dan benar Perdana Menterinya masih hidup. Dan dia berkata, hai Perdana Menteri, ya rajaku, kamu masih hidup? Masih. Mengapa raja kembali mencari saya? Ada sesuatu yang saya mau ceritakan. Coba kamu berdiri. Coba saya selamatkan dulu kamu. Akhirnya singkat cerita, dilemparlah tambang dan akhirnya Perdana Menteri itu naik ke atas. Dan di situ raja itu bilang gini, Perdana Menteri, saya minta maaf. Kenapa? Ternyata benar apa yang kamu sampaikan, bahwa apa yang terjadi terhadap saya bukan kesialan dan malapetaka, justru berkat dan mujizat. Akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu, raja itu menceritakan kronologis bagaimana dia ditangkap, dipersembahkan, tapi ternyata dia diselamatkan. Dan saudara tahu, pada saat raja itu bercerita dengan seriusnya, Perdana Menteri itu mendengar, dan tiba-tiba di akhir cerita Perdana Menteri itu tertawa terbahak-bahak. Wah, wih, raja ini nggak habis pikir, kenapa kamu tertawa? Bukannya prihatin, bukan empati. Kamu memang Perdana Menteri kurang ajar, katanya. Tambah mau marah lagi. Tapi akhirnya sama Perdana Menteri bilang, Baginda Raja jangan marah.
Kenapa saya tertawa? Iya, kenapa kamu tertawa? Bukannya empati sama saya hampir mati. Saya empati dengan Baginda Raja, tapi Baginda Raja tahu. Kenapa? Kalau seandainya Baginda Raja tidak melemparkan saya ke sumur yang kering itu, tentu saya lah yang akan dipersembahkan kepada Dewa Matahari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ini ilustrasi. Tapi inilah gambaran hidup kita sebagai orang percaya. Waktu kita selalu berpikir yang positif, walaupun kadang-kala apa yang kita lihat itu negatif, Tuhan bisa ubah padang gurun menjadi tamannya Tuhan. Ya, padang gurun menjadi berkat-berkat Tuhan. Jadi yang pertama ciri seorang pahlawan adalah seorang pahlawan jauh melakukan yang lebih banyak daripada orang lakukan. Artinya apa? To be positive thinking. Amin. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan cepat karena ada ilustrasi, minta maaf kalau agak sedikit lama. Yang kedua, 1 Samuel 14 ayat 6, kembali lagi minta tolong Ibu Pendeta Tuti baca lagi. 1 Samuel yang tadi 1 Samuel 14 ayat 6. Ayat 6. Ya, yang ayat 6, ulangin lagi. Baik, Pak. Berkatalah Jonathan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunnah ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah Jonathan, seorang sifat pahlawan yang luar biasa. Dia tidak mementingkan nyawanya sendiri, dia tahu resikonya. Bayangkan seorang diri harus menghadapi ya sekumpulan orang-orang Filistin. Tentu itu adalah pikiran atau cara orang bodoh kalau kita boleh terka. Tapi kita lihat Jonathan tidak peduli dengan dirinya, dia lebih peduli nasib bangsanya. Dia rela berkorban karena dia tahu bangsa sedang menghadapi tekanan terhadap bangsa Filistin. Untuk itu, inilah yang menjadi ciri seorang pahlawan. Yang pertama, seorang pahlawan adalah seorang yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan orang lain. Artinya apa? Harus selalu berpikir yang positif. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang berani bayar harga berapapun nilainya. Amin. Seorang pahlawan adalah seorang yang berani bayar harga berapapun nilainya. Begitupun sebagai seorang pahlawan, kita seorang hamba Tuhan, kita harus berani bayar harga berapapun nilainya. Ingat satu slogan, bagaimana kita menjaga Jojo. Dulu tahun 2000, saya pernah ikut seminar Komsel, komunitas sel di Solo, di mana ada pendeta Obaja yang punya jemaat puluhan ribu, bahkan tukang beca menjadi pimpinan sel. Dia punya slogan, save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Selamat hilang berapapun harganya. Save the lost at any cost. Itu pun hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Kedepannya WDM akan tatap muka. Kedepannya ada banyak jiwa-jiwa Tuhan percayakan. Apakah kita siap untuk berkorban? Ingat, satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa seisi surga bertepuk sorak. Tentu bukan mudah kita harus raih. Ada pengorbanan. Apa itu? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Mungkin juga berkat yang Tuhan percayakan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur kita akan tuai. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Untuk itu, kedepannya saya doakan WDM Iklim menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Percayalah, kalau kita mau menjadikan WDM ini wadahnya Tuhan, kita harus menjadi seorang pahlawan. Ciri seorang pahlawan yang kedua, kita harus berani bayar harga berapapun nilainya. Ingat slogan para pahlawan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita yang selalu ditulis di tembok-tembok bilang apa? Berjuang sampai titik darah penghabisan. Amin. Ada pengorbanan. Lebih baik kehilangan nyawa daripada kalah berperang. Begitupun hidup kita. Amin. Seorang pahlawan adalah seorang yang siap untuk bayar harga. Untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, seorang pahlawan adalah seorang yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang berani bayar harga.
berapapun nilainya. Yang ketiga, seorang pahlawan adalah seorang yang dapat dipercaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi seorang pahlawan adalah seorang yang harus dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak mungkin Salomo mempercayakan keamanannya pada saat hendak mau pergi ke satu tempat dengan pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, bahkan tidak dipercaya. Enggak mungkin. Bisa aja di antara pahlawan itu ada musuh dalam selimut. Untuk itu menjadi seorang pahlawan yang selalu ada dekat Salomo harus orang-orang yang dipercaya. Harus orang-orang yang dikenal betul. Sehingga dia bisa selalu ada di dekatnya Salomo. Begitupun saya dan saudara. Tidak mungkin Tuhan akan mempercayakan satu perkara yang besar, satu perkara yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara kalau Tuhan tidak percaya saudara. Apa bukti Tuhan percaya? Matius 25 tentang talenta. Tuhan memberi 5, 2, dan 1. Yang 5 pada saat tuannya kembali sudah dilipat gandakan menjadi 10. Yang 2 pada saat tuannya kembali sudah dilipat gandakan menjadi 4. Yang 1 ditanam, bukan hilang tapi ditanam di dalam tanah. Bahkan menyalahkan tuannya, engkau enak saja, ibarat bahasa kita. Lu mau terima pada lu gak kerja dari kita. Seolah-olah mengesankan bahwa ini tuannya jahat. Tapi kita lihat pada saat yang 5 digandakan 10, pada saat tuannya datang lagi, hei engkau hamba yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Maka saat ini aku berikan engkau perkara yang besar. Yang 2 dibilang kau sudah setia dalam perkara yang kecil, maka aku berikan tanggung jawab yang besar. Itulah hidup saya dan saudara. Kalau kita mau jadi pahlawannya Tuhan, kita harus dapat dipercaya. Bukan cuma kita believe for God, bukan cuma kita percaya Tuhan, tapi kita harus kejar bagaimana Tuhan percaya kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita harus menjadikan diri kita dipercaya Tuhan. Bagaimana? Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dengan setia. Walaupun itu hal yang kecil. Tapi waktu kita setia, kita kerjakan itu dengan maksimal, maka Tuhan perhitungkan itu menjadi satu kebenaran. Dan Tuhan percayakan kita kepada hal yang besar. Amin. Tidak usah merasa minder. Amin. Banyak orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Awal mulanya menjadi usher. Banyak orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Dulunya cuma angkat-angkat speaker. Sekarang bisa punya sidang yang besar dengan ribuan. Semua harus melalui proses. Tapi kalau kita belum ada di situ, jangan kita minder, kita menyerah. Percayalah, promosi adalah urusan Tuhan. Kita cuma bekerja. Kita cuma lakukan yang terbaik. Amin. Di dalam pekerjaan pun begitu, tidak usah khawatir. Waktu Tuhan coba mencarikan kita menjadi karyawan biasa kerjakan itu dengan baik. Jadilah kepercayaan pimpinanmu, maka engkau akan diangkat Tuhan. Amin. Kalau saya bersaksi, waktu kita bisa jadi seminar, karena ini Zoom. Kalau tatap muka lebih enak. Jadi jangan sampai yang dengar jadi boring. Tapi singkat cerita, seorang pahlawan yang pertama, seorang yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan orang lain. Artinya apa? Harus selalu berpikir yang positif. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang berani bayar harga berapapun nilainya. Yang ketiga, seorang pahlawan adalah seorang yang dapat dipercaya. Amin. Jadilah kita orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang terakhir, Kidung Agung 3 ayat 8, boleh minta tolong Ibu Tuti bacakan lagi. Kidung Agung 3 ayat 8. Kidung Agung 3 ayat 8, Ibu Tuti. Baik, terima kasih. Kidung Agung 3 ayat 8, semua membawa pedang. Kidung Agung 3 ya. ayat. Betul. Kidung Agung 3 ayat 8, semua membawa pedang. Ayat 8. Ya, semua membawa pedang, terlatih dalam perang. Terus? Masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatikan ayat ini. Semua membawa pedang. Ya kan? Coba sekali lagi Bu Tuti. Semua membawa pedang. Semua membawa pedang,
dan terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Amin. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang. Jadi yang keempat, seorang pahlawan adalah seorang yang memiliki kesiapan. Amin. Artinya apa? Nggak mungkin seorang raja membawa para pahlawan yang tidak pernah berlatih, yang tidak memiliki kesiapan. Bisa-bisa nanti dia bisa menyebabkan terjadinya kekacauan. Bisa-bisa dia menyebabkan terjadinya kekalahan. Semua pahlawan harus memiliki kesiapan, memiliki pedang dan terlatih. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 17, coba Ibu Tuti bacain Efesus 6 ayat 17 dan Efesus 6 ayat 14. Atau Efesus 6 ayat 14 dan ayat 17. Baik, sebentar Pak. Ini tentang selengkap senjata Allah. Kita lihat arti kata pedang dan pinggang. Efesus 4. Efesus 6 ayat 17 dan Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, ayat 14. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jilahkan keadilan. Dengar baik-baik. Pinggang berbicara tentang kebenaran. Amin. Amin. Pedang bicara tentang firman Tuhan. Hari-hari ini jujur, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di gereja-gereja, banyak pahlawan-pahlawan yang tidak punya kesiapan, sembarangan mencabut pedang dan menyerang banyak orang, bahkan menyerang pahlawan-pahlawan itu sendiri. Artinya apa? Banyak orang memakai firman Tuhan untuk menghakimi sesama, bukan menyerang kuasa kegelapan, tapi justru menghakimi sesama pahlawan. Ini yang saya mau bilang, inilah bentuk akhir zaman. Hati-hati, kita harus menjadi seorang pahlawan yang memiliki kesiapan. Kita harus tahu kapan itu pedang dicabut dari pinggang. Artinya apa? Kapan itu firman Tuhan dipakai untuk satu kebenaran. Bukan untuk menjatuhkan orang, menghakimi orang, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih sempurna. Apa itu pendeta itu? Hari-hari ini Tuhan mau ingatkan saya dan saudara. Amin. Coba baca Ibu Tuti. Ibu Tuti sekali lagi Kidung Agung 3 ayat 8. Sekali lagi lihat di bagian terakhir. Coba. Baik, bagian terakhirnya ya Pak. Masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Ya. Karena bahasa Inggris kata kedahsyatan malam ada dua pengertian. Yang pertama teror, yang kedua fear in the night. Sekali lagi, kata kedahsyatan malam di dalam Alkitab, dalam bahasa Inggris ada dua versi pengertian. Teror dan fear in the night. Inilah sifat daripada setan di akhir zaman. Meneror, fear in the night, menciptakan ketakutan. Pedang kita harus keluarkan pada saat kita menghadapi yang namanya teror dari kuasa kegelapan. Pedang firman Tuhan kita harus pergunakan untuk menciptakan kekuatan, bukan ketakutan. Seperti fear in the night, ketakutan di tengah malam. Amin. Jangan untuk menghakimi sesama pendeta, hamba Tuhan, para pahlawan. Hati-hati, hari-hari ini Tuhan ingatkan kita. Jadilah kita pahlawan-pahlawan Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, kita membawa jolinya Tuhan, membawa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pahlawan itu ada 4 ciri penting. Yang pertama, seorang pahlawan adalah seorang yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan orang lain. Artinya kita harus selalu to be positive thinking. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang berani bayar harga berapapun nilainya. Ingat, apa yang kita tabur kita pasti tuai. Jiwa-jiwa banyak
ladang sudah mulai menguning, butuh dituai. Kitalah orang-orang penuai-penuai. Save the lost and any cost. Harus menyelamatkan yang terhilang berapapun harganya. Yang ketiga, seorang pahlawan adalah seorang yang bisa dipercaya. Bukan cuma kita percaya Kristus, tapi kita harus mengejar bagaimana Kristus mempercayai kita. Sehingga dia akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Makanya saya bilang tetap semangat melayani Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan berikan kita perkara yang besar. Bagaimana Tuhan memberikan kita perkara yang besar kalau dalam perkara kecil kita tidak setia. Dan yang keempat, yang terakhir. Seorang pahlawan harus memiliki kesiapan. Pedang harus ditaruh di pinggang. Pedang bicara tentang firman Tuhan. Pinggang bicara tentang kebenaran. Jadi pakailah firman Tuhan itu untuk kebenaran. Menyampaikan kabar baik. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Itulah firman Allah. Amin. Untuk itu seringlah merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi tuntunan hidup kita. Inilah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Minta maaf kalau agak sedikit lebih lebar karena tadi ada ilustrasi. Tapi biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi juga untuk saya pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kembali kami diingatkan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang selalu ada. Membawa hadirat Tuhan dalam hidup kami. Membawa kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas, setiap pelayanan kami. Tapi tentu tidak begitu saja kami dapat lakukan. Firman-Mu mengatakan kami harus menjadi seorang pahlawan. Biarlah kami boleh menjadi seorang pahlawan yang selalu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan orang lain. Kami akan selalu berpikir yang positif walau kadangkala apa yang kami lihat tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kami percaya firman berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak perkara yang luar biasa yang kami boleh lihat apabila kami percaya dengan pikiran positif kami. Padang gurun menjadi tamannya Tuhan. Tuhan juga bawa kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berani bayar harga berapapun nilainya. Karena kami tahu Tuhan, harga yang kami bayar itu tidak lebih besar daripada harga yang Tuhan bayar untuk kami. Harga yang Tuhan bayar sudah lunas dan terlalu besar. Untuk itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pahlawan Tuhan, kami mau memenangkan banyak jiwa. Kami tahu banyak jiwa yang terhilang di luar sana. Untuk itu berapapun nilainya kami akan bawa untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami. Kami akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami tabur Tuhan, pasti Tuhan kami akan menuainya. Dan juga bawalah kami untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan mempercayakan bagi orang-orang yang Tuhan percaya. Untuk itu biarlah kami menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa kami Tuhan juga tidak mau. Untuk itu Tuhan pakai kami. Untuk perkara-perkara yang besar kami mau belajar setia kepada perkara yang kecil. Dan bawalah kami untuk kami selalu berlatih. Selalu merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi seorang pahlawan yang memiliki kesiapan. Memakai firman Tuhan sesuai dengan kebenaran. Tidak untuk menghakimi orang. Tidak untuk menjatuhkan orang. Tidak untuk menghancurkan orang. Tapi untuk memakai banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan melalui firman. Untuk itu Tuhan, sempurnakanlah firman Tuhan ini. Jadikanlah firman ini rema dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk tetap terus melakukan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati setiap yang hadir. WDM ini dipakai Tuhan lebih besar lagi. Karya Tuhan lebih luar lagi melalui WDM ini. Berkati Ibu Lili, berkati Bapak Pendeta Robert Nanlohi, berkati semua pengurus, bahkan juga anggota yang ada. Semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bersama saya boleh katakan, amin.